Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pengertian pergolakan daerah yang berkaitan dengan kepentingan dapat diartikan sebagai suatu gerakan sosial vertikal dan horizontal yang dilakukan serentak dengan berbagai cara untuk memaksakan kehendak atau cita-cita demi kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Pergolakan daerah sering diwarnai oleh kerusuhan-kerusuhan dan tindakan separatis atau ingin memisahkan diri. 2. Faktor penyebab pergolakan atau konflik di daerah. A. Program pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. B. Ketidakstabilan situasi politik dan keamanan nasional. C. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga kontrol masyarakat. D. Sarana-sarana komunikasi dan interaksi sosial antar daerah di berbagai bidang tidak berjalan dengan baik. E. Masing-masing kelompok atau daerah mempunyai kesetiaan primodalisme yang berlebihan. F. Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. 3. Contoh pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan yang terjadi di Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan, baik APRA, RMS, dan KNIL atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. Pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Watteling pada tahun 1949. Ini adalah misi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda KNI yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan APRIS Jawa Barat. Perang Republik Indonesia Serikat bagian Pasudan, basis pasukan APRIS Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasudan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Watteling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Watteling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah Watteling kemudian melarikan diri ke Belanda. B. Peristiwa Andi Aziz. Peristiwa ini halnya pemberontakan APRA di Bandung. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL atau pasukan Belanda di Indonesia. Mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT, ketika pada akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memelihara keamanan. Hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pemimpin APRIS atau TNL. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting. Bahkan pendudukan beberapa tempat penting ini banyak penawanan panglima, terorisme atau wilayah Indonesia Timur, pemerintahan pun pasukan bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada April 1950, pemerintahan memberitakan Andi Aziz agar melaporkan ke Jakarta akibat peristiwa tersebut.
untuk menyerahkan senjata serta membebaskan tawanannya yang telah mereka tangkap. Namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor. Sementara pasukan telah memberontak. Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dia lakukan berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukan yang memberontak akhirnya berhasil ditumpaskan oleh tentara Indonesia di bawah pemimpinan Kolonel Kalirarang. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. CHRS Somokil pada April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Lemaina untuk berunding. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintahan pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Kelebihan pasukan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas. Namun TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Somokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram. Namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati.